Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Samudra MV14. Wah, ini udah video yang keberapa, gue nggak ngitung juga. Tapi jujur ini, gue selalu berusaha untuk upload setiap hari. Kadang nyetok video juga. Yang cuma subscribe buat saya yang biar semangat lah buat videonya. Kita bawa Ninja 250 karbu kali ini. Di banyak orang yang ngeluh tentang Ninja 250 karbu ini. Cuma di sini gue malah mau buat konten terkait dengan kalau kalian mau mengenang motor 250 cc, gue tetap saranin kalian buat yang bautnya lebih ya silahkan beli yang lebih. Buat bautnya sedang-sedang ya silahkan, tapi secara keseluruhan coba kalian juga perhitungkan motornya, ya kan? Bisa Kawasaki, bisa Honda, bisa Yamaha, terserah. Karena di Honda bisa CBR ya kan, di Kawasaki bisa Ninja, di Yamaha bisa R25, terserah. Cuma ada garis besarnya. Kalau persepsi gue ada 3 motor itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing, gitu ya. Cuma di compare aja. Dari Ninja 250 karbu ini adalah motor ikonik 250 cc pertama kali yang hadir di Indonesia, ya kan? Simbahnya 250 ini. Nah, selanjutnya digantikan oleh FI, ya kan? Tapi kita bahas Ninja 250 aja. Di Ninja 250 ini kelebihannya ya ikonik, ya kan? Nggak banyak berseliweran di jalan. Terus dia proper, ya kan? Terus dia keren, dilihat dari mana aja, dan nggak membosankan bodinya, meskipun membulat, nggak runcing-runcing ya, nggak tegas. Tapi di sisi lain Ninja 250 karbu ini banyak kelemahannya juga. Kalian harus telaten. Beda kalau kalian pegang R25 atau CBR, ya kan? Ini lebih paling telaten harus ke Ninja 250 karbu. Dan ini sub-subnya 250 yang menggunakan karburator. Kalian harus tahu sistem karburator dan sistem injeksi perbedaannya. Kalau yang udah pakai karburator terus pakai injeksi, gue kira dia nggak akan pernah kaget karena lebih simpel. Tapi kalau ngerawat si injeksi terus karburator itu kadang kaget. Yang pertama kagetnya dari konsumsi bahan bakar, jelas ini pasti lebih boros, bos. Terus yang kedua, dari karburator sendiri butuh perawatan yang intensif, contoh dipanasin setiap hari dan lain sebagainya. Kalau FI injeksi lah, enggak harus, tapi dipanasin juga lebih bagus kan gitu. Intinya nggak berdampak banyak kalau emang nggak dipanasin kalau yang injeksi. Tapi kalau karbu sangat berdampak. Bahkan pagi nggak dipanasin terus buat seharian, itu dampaknya seharian. Entah perasaan gue atau enggak, ya itu yang gue rasain. Terus lagi ya, di Ninja 250 karbu ini kalian harus teliti saat memilih, karena ada versi Indonesia dan versi Thailand. Harus milih. Dan build-nya dalam segala hal itu bagus yang Thailand, dari torsi dan sebagainya itu Thailand. Ini kebetulan Thailand dapatnya gue. Terus
yang saingannya R25. Ya secara bentuk bagus, tegas-tegas ya, berlawanan dengan Ninja 250 Karbu ini, ya kan? Injeksi juga, jadi pasti lebih irit daripada ini. Terus secara proporsi, kalau untuk berkendara gue rasa enakan Ninja 250 Karbu daripada R25. Kenapa? R25 itu lebih nungging. Tapi kalau kalian lebih ke versi sport ya nggak apa-apa, pilih kedua R25. Kalau kurang sporty juga silahkan pilih CBR 250. Itu bener-bener underdog, si setangnya bener-bener pendek banget, jadi kalian posisinya nunduk banget. Terus setelah itu silahkan kalian juga perhitungkan kalau R25 sama CBR ini banyak gimmick dan kontroversi mungkin ya, di perasaan banyak di media-media itu. CBR kelemahannya adalah sering dibilang motor kopong. Nah, sebenarnya enggak juga sih, tapi desainnya itu ada lubangnya di tengah yang lumayan besar, jadi kalau kelihatan dari samping itu bener-bener kayak 250 tapi mesinnya kecil. Nah gitu ya, suka-suka sih. Kalau masalah elektronik ya jelas Ninja 250 Karbu ini kalah ya kan, semuanya masih analog, nggak ada yang digital sama sekali. Itu kalau R15, R25, terus CBR 250 pasti semua udah digital ya kan, gitu. Cuma ya senang-senangan aja. Sebenarnya banyak juga Ninja 250 yang di-upgrade jadi digital, tapi gue lebih suka yang original gini so. Kalau gue sukanya kayak nuansa racingnya tuh lebih kena kalau analog. Kalau gue loh ya, kalau kalian ya karepmu ya, karepmu lah gitu. Terus kalau CBR 250 itu lebih nunduk jelas, lebih jelas ya. Terus dia Honda. Nah, perhatikan yang pertama tadi mesin. Kalau yang paling bandel menurut gue, bandel sedang itu ya Yamaha. Bener. Spare part oke ya kan, ada di mana-mana, bandel udah teruji semua inilah Yamaha. Kalau Honda itu ya bandel ya ini ya kan, bagus, cuma spare partnya agak mahal ya kan. Nah kalau Kawasaki nih bandel, geraknya juga bandel, terus banyak bagusnya ya spare partnya